Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dwi Novial. Saya ini di sini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya. Jika pada video saya sebelumnya menjelaskan tentang soal level dasar, di sini saya akan menjelaskan soal level menengah. Tapi masih tentang variabel, tipe data, input dan output. Berikut soal level menengahnya ada 5 soal. Soal nomor 6, 7, 8, 9, 10. Pada soal nomor 6 kita akan mengkonversi nilai mil ke kilometer dengan nilai 1609 ditetapkan dalam konstanta. Soal nomor 7, mengkonversi derajat Celcius ke Fahrenheit. Nomor 8, dari Celcius ke Reaumur. Nomor 9, menghitung nilai luas lingkaran di mana nilai pi-nya dibuatkan dalam konstanta dengan nilai 0,14. Soal nomor 10, menghitung luas trapesium. Berikut algoritma yang telah saya buat. Soal nomor 6, buat algoritma dalam bahasa C mengkonversi dari mil ke kilometer dengan menetapkan nilai mil ke kilometer 1609 ditambah dalam konstanta. Teman-teman, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa apa sih perbedaan dari konstanta dan variabel? Perbedaan dari konstanta dan variabel itu jika pada variabel nilainya bisa dirubah-rubah atau bisa diubah oleh kita sendiri. Konstanta ini nilainya tetap ya teman-teman, tidak bisa dirubah. Dan ciri dari ketika kita menggunakan konstanta itu di sini ada define nilai 1609. Berarti ini menggunakan konstanta. Jadi si nilai 1609 ini tidak bisa kita rubah. Dan yang kedua ada hashtag define pi 3,14. Untuk yang ini digunakan untuk menghitung luas lingkaran nanti. Kita ke soal yang pertama dulu, soal nomor 6, yaitu mengkonversi mil ke kilometer dan sebaliknya. Kita sudah ketahui bahwa cara mengkonversi mil ke kilometer yaitu dengan dibagi 1000 dan sebaliknya jika kilometer ke mil itu dikali 1000. Maka saya di sini membuat variabel p dengan masukan nilai 1000. Maka di sini ada printf di line 19, ada printf hasil konversi 1609 mil ke kilometer, rumusnya nilai bagi P. Di sini ada persen titik 3F. Artinya saya ingin menampilkan 3 angka di belakang koma. Langsung yang print yang di line 20 hasil konversi kilometer ke mil. Kita running. Ini dia hasilnya, nilai konversi 1600 mil ke kilometer itu 1,609. Hasil konversi 1069 km ke mil itu 1.609.000. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu kita ingin merubah derajat Celcius ke Fahrenheit. Di sini saya menyiapkan variabel 4 buah variabel Celcius, X, Y, dan Z. Dimana tipe datanya semuanya integer. Integer itu artinya bilangan bulat ya teman-teman. Untuk X variabel X kita masukkan nilai 9, Y5, Z 32. Nilai-nilai ini saya ambil sesuai dengan rumus cara merubah Celcius ke Fahrenheit, teman-teman. Di sini ada printf, ini untuk judulnya. Printf yang kedua yaitu masukkan nilai Celcius. Scanf %d, n Celcius. Saya menggunakan scanf karena saya ingin nilai Celcius dimasukkan di output nanti. Jadi saya menggunakan perintah scanf. Printf yang terakhir yaitu nilai hasil konversi nilai Celcius ke Fahrenheit. Ini rumusnya ya, rumus cara merubah Celcius ke Fahrenheit itu X dikali Celcius dibagi Y ditambah Z. Kita running. Kita masukkan nilai Celcius. Misalnya nilai Celciusnya 90. Maka Celcius ke Fahrenheit dalam Fahrenheit-nya itu 194. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 sama algoritmanya seperti soal nomor 7, hanya saja pada soal nomor 8 ini karena yang diperintahkan itu merubah derajat Celcius ke Reaumur, maka rumusnya berbeda. Jadi A dikali Celcius dibagi B, serta di sini untuk jumlah variabelnya masih tetap 4. Hanya saja nama variabel X, Y, Z-nya saya rubah menjadi A, B, dan C. Kenapa? Karena dalam satu sintak algoritma ini tidak boleh ada nama variabel yang sama.
Kalau misalkan teman-teman ada nama variabel yang sama, maka hasilnya atau setelah di running itu akan error. Jika tidak percaya, teman-teman bisa coba sendiri ya teman-teman. Untuk nilai S saya masukkan 4, untuk B saya masukkan 5. Printf yang pertama itu untuk judulnya soal nomor 8 Celsius Amur. Printf yang kedua masukkan nilai Celsius, scan F, persen D, N Celsius seperti soal nomor 7. Saya ingin nilai Celsiusnya dimasukkan di output. Printf yang terakhir yaitu menampilkan hasil konversi Celsius ke reaumur. Kita running. Ini kita tadi masukkan 190 ya. Nah ini soal nomor 8. Celsius ke reaumur. Kita misalkan masukkan 60 Celsiusnya. Maka dalam reaumurnya itu 48 teman-teman. Lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini kita ingin mencari luas lingkaran. Luas lingkaran tadi P-nya tuh ditetapkan dalam konstanta yaitu 3,14. Maka di sini ada awal tadi tuh ada hashtag define P 3,14. Lalu di sini ada integer R. R ini untuk menyimpan jari-jari. Di sini ada perintah printf soal nomor 9 luas lingkaran. Printf masukkan nilai jari-jari scanf persen D, N R. Sama seperti tadi masukkan Celsius, saya juga ingin nilai jari-jarinya itu dimasukkan di output nanti. Maka saya menggunakan perintah scanf. Lalu printf nilai P-nya berapa? Nilai P yang saya masukkan di konstanta define tadi yaitu 3,14. Printf luas lingkarannya. Luas lingkarannya berapa? Di sini saya ingin menampilkan hasil dari luas lingkaran. Seperti yang telah kita ketahui bahwa rumus luas lingkaran yaitu PR kuadrat, artinya P dikali R dikali R. Maka di sini ada rumus P dikali R dikali R. R ini kita asumsikan sebagai jari-jari. Bagaimana kita running? Ini kita masukkan ya teman-teman. Nah, nomor 9 masukkan jari-jari. Kita masukkan misalnya jari-jarinya 1, maka hasilnya akan 3,14. Apakah betul kan teman-teman? Lalu soal nomor 10. Soal nomor 10 kita akan mencari luas trapesium. Rumus luas trapesium itu kan setengah dikali dalam kurung A tambah B dikali T. Maka saya menyiapkan 3 buah variabel SA, SB, ST. SA untuk sisi atas, SB untuk sisi alas, ST untuk tinggi. Printf yang pertama judul. Printf yang kedua yaitu untuk memasukkan nilai sisi atas, scanf. Printf yang kedua perintah untuk memasukkan sisi alas. Printf yang ketiga memasukkan sisi tinggi. Seperti biasa, jika kita ingin memasukkan nilai di output, maka harus ada perintah scanf, dan scanf. Perintah printf yang terakhir yaitu menampilkan luas trapesium. Rumusnya 0,5 dikali SA ditambah SB dikali ST. Kita running. Maaf ini ganggu ya. Sebentar ya teman-teman, kita isi dulu asal. Nah, untuk soal nomor 10 luas trapesium masukkan sisi atas. Misalkan sisi atasnya itu 2. Sisi alasnya 3 dan tingginya kita 9. Maka luas trapesiumnya itu 27. Nah, sekian teman-teman penjelasan tentang soal level menengah dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya di mana saya akan menjelaskan soal level mahir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.